kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon izin untuk screen share agar dibuka. Apakah slide saya sudah terlihat maksimal? Sudah, Pak. Sudah, silakan, Pak. Oke, baik. Ya, sudah, Pak. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan selamat atas diluncurkannya aplikasi Land Use Change Monitoring Tools, WebGIS Ecosystem, dan aplikasi Android Inna Alert oleh IPB, UNDP, dan LAPAN, didukung oleh kementerian dan lembaga yang hari ini hadir dan juga memberikan paparan yang sangat baik. Izinkan kali ini saya membawakan materi dengan topik Sustaining Our World. Jadi sekaligus juga saya akan coba mendukung secara teknologi implementasi dari SDG, Geospatial Innovations for Earth Observations. Mudah-mudahan juga bisa mencangkup beberapa paparan yang kaitannya dengan sains yang luar biasa yang kita dengarkan bersama dari pagi ini. Pertama-tama izinkan secara ringkas memperkenalkan mengenai kami, Esri. Esri adalah perusahaan yang bergerak di bidang sains dan teknologi, berpusat di Redlands, California, berdiri pada tahun 1969 dan sampai hari ini tetap menjadi private company, dimiliki oleh Jack Dangermond, founder kami yang tahun lalu berkesempatan hadir di Indonesia. Esri fokus pada pengolahan data dan informasi spasial dalam kaitannya dengan pemanfaatannya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini. Di Indonesia, aplikasi geospasial telah digunakan oleh kementerian dan lembaga di Indonesia, pemanfaatannya oleh KLHK dalam bidang pengolahan data kehutanan nasional, oleh LAPAN dalam geoportal Pusfatja untuk pengolahan data imagery dan penginderaan jauh nasional, dan juga banyak kementerian lembaga yang telah menggunakannya untuk pemanfaatan open data dan citizen engagement. Saat ini dunia yang kita tinggali, melanjutkan topik dari Pak Lili tadi, sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini sangatlah kompleks, dinamik, dan sangat terhubung. Masalah yang dihadapi oleh beberapa bagian dari komunitas dan negara akhirnya menjadi masalah dunia, seperti COVID dan pandemik, dan kita juga semua hidup dalam suatu sistem yang saat ini sangat terhubung satu sama lain. Ini mengakibatkan hal-hal yang kaitannya dengan sustainability dari kehidupan kita saat ini constantly being challenged atau selalu mendapatkan masalah. Permasalahan yang terkait dengan land use dan land categorization adalah kaitannya dengan penggunaan lahan untuk mendukung kehidupan manusia yang pertumbuhan populasinya luar biasa, perubahan iklim, perubahan pola tanam, bencana alam, dan juga perubahan-perubahan yang terkait dengan konflik-konflik antar masyarakat yang ada di dunia. Semua permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah bagi satu atau dua bagian dari negara di dunia, namun merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Untuk mengantisipasi dan mengatasi semua permasalahan ini, yang dibutuhkan bagi kita semua bagian dari masyarakat dunia adalah pemahaman yang lebih baik mengenai suatu permasalahan, komunikasi yang lebih baik antara berbagai community yang ada di sekitar kita, dan kolaborasi bagaimana kita melakukan action untuk penyelesaian masalah ini bersama. Dan bagi kami, geografi dan GIS, juga peran dari geospatial community, termasuk yang hadir pada hari ini, sangatlah penting untuk melakukan ini semua secara bersama-sama. Sains yang kita kenal dengan istilah geografi saat ini sangat penting untuk kita menjadi saling memahami semua permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena pada dasarnya lebih dari 70% data dan informasi yang ada di sekitar kita memiliki konteks lokasi.
Dan semuanya ini sangat bermanfaat untuk mengabstraksi pengetahuan, untuk kita menerapkan sains dan teknologi, sehingga bisa kita bersama-sama memiliki pemahaman yang sama mengenai permasalahan, melakukan modeling untuk beberapa opsi keputusan, dan akhirnya mengkoordinasikan action. Saat ini kita juga hidup di era digital transformasi atau kita kenal dengan industri 4.0. Dalam industri 4.0 ini, apa yang menjadi tantangan kita? Tantangan kita adalah semua alat, semua device pada akhirnya akan mengenerate data. Semua data ini akan berada dalam berbagai macam format, berbagai macam sistem, yang tentunya sangat potensial sebenarnya untuk diolah bersama-sama untuk mengoptimalkan keputusan yang akan kita ambil atas permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan sebelumnya. Dalam era digital transformation juga dimungkinkan dengan adanya cloud computing, dengan teknologi komputasi yang tersedia dengan kemampuan yang besar, kita bisa mengolah data imagery, data raster dengan resolusi yang tinggi untuk kemudian kita mengabstraksi vektor, kemudian melakukan aplikasi modeling untuk kemudian membuat suatu analisa yang bisa bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan juga dengan teknologi algoritma seperti machine learning, artificial intelligence, yang nanti akan saya bahas, ini semua sangat mendukung untuk kita bersama-sama menerapkan sains dan teknologi untuk memecahkan masalah ini. Kita menyebutnya dengan istilah the science of where. The science of where adalah suatu framework atau pola pikir di mana kita mulai dengan melakukan data management dan integrasi dari berbagai macam bentuk data tadi. Kemudian apabila kita membutuhkan understanding bersama, kita kemudian membuat visualisasi dalam bentuk graf, chart, map yang bisa dipahami oleh banyak orang. Para ahli dalam bidang sains dapat menggunakan keilmuannya untuk menerapkan analisis dan modeling. Hasilnya kemudian bisa diberikan bagi policy maker, pengambil keputusan, untuk membuat perencanaan dan desain, dan akhirnya dieksekusi secara bersama untuk seluruh komponen masyarakat dan stakeholder yang memahami kenapa decision ini diambil, apa impact-nya, apa benefit-nya dalam format kolaborasi dan action. Sebagai contoh, di beberapa negara dunia, penerapan the science of where, gabungan antara sains dan teknologi, dalam Earth Observation, Earth Monitoring, adalah digunakannya high resolution land cover mapping dengan menggunakan teknologi deep learning, dengan menggunakan citra resolusi tinggi yang kualitasnya baik, data training dan labeling, kita bisa membuat komputer menjadi memahami klasifikasi dengan menggunakan data raster tadi untuk dirubah dalam bentuk vektor. Di dunia juga ada yang menggunakannya untuk modeling biodiversity, untuk dengan menggunakan data IoT seperti sensor yang diletakkan pada ikan paus untuk melakukan whale tracking, untuk melacak deforestasi di hutan Amazon yang merupakan paru-paru dunia. Ketika kita bicara mengenai data, di dunia ini sekarang dengan era digital transformasi, banyak sekali format data yang sangat berpotensial untuk diolah dengan menggunakan teknologi geospasial. Tidak hanya data vektor yang kita kenal, data citra satelit, foto udara, drone, data imagery, namun juga ada data-data lain yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui. Contohnya data-data unstructured. Data seperti sosial media feed, postingan masyarakat mengenai kondisi di sekitarnya, teks atau tulisan dari artikel, saat ini juga sudah bisa diolah menjadi format spasial. Data tabular yang dimiliki oleh para ahli statistik, dimiliki oleh badan-badan yang menyediakan data non-spasial dalam bentuk tabel, juga berpotensial untuk dijoin dengan data spasial untuk pengolahan lebih lanjut. Bagi para pemerhati tata kota, juga tentunya sangat membutuhkan pengolahan data secara 3 dimensi dan data CAD atau BIM. Seperti kita ketahui, tata kota modern tidak hanya tata kota land zoning 2 dimensi, berupa kuning wilayah komersial, hijau wilayah preservasi, dan seterusnya. Namun ada kalanya kita memiliki suatu kompleks di mana lantai basement adalah mall,
lantai di atasnya adalah perkantoran, kemudian di atasnya lagi ada apartemen yang merupakan multi-layer urban. Nah, ini adalah suatu contoh data yang membutuhkan 3D dan bisa dioptimalisasi dari proses perizinan dan sistem of record dengan menggunakan CAD dan BIM. Data lain yang juga menarik adalah data sensor atau IoT yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Sebagai contoh, data-data yang berbagai macam sumbernya tadi, apabila kita olah dengan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Story Map, seperti ini contohnya, kita sedang menceritakan permasalahan mengenai hutan di dunia. Dengan data-data yang diolah dalam format visual, digabungkan antara data spasial, non-spasial, itu akan sangat membantu bagi masyarakat untuk memahami apa masalah yang terjadi sesuai topik-topik yang ingin disampaikan. Seperti di sini topiknya adalah apa dampak dari tree cover, pengurangan tree cover, kemudian tree cover gain, tree cover loss, kemudian drivers-nya di masing-masing wilayah, apa saja. Paparan seperti ini tentunya akan lebih engaging, akan lebih membuat pihak yang ingin kita komunikasikan semakin paham mengenai permasalahan yang saat ini terjadi. Selain bentuk visualisasi dan mapping, kita tentunya bisa menerapkan sains, memiliki kemampuan kita dalam bidang saintifik untuk menerapkan model-model yang kita ketahui untuk diterapkan dalam format spasial. Dahulu mungkin kita mengenal pemisahan antara aplikasi modeling dengan aplikasi spasial. Dibuat dulu modelingnya dalam aplikasi modeling, setelah jadi, kemudian dicoba di-upload ke dalam aplikasi spasial untuk di-georeferencekan. Saat ini semua analisa sudah bisa dilakukan langsung dalam platform spasial. Karena platform geospatial modern saat ini, misalnya dengan kita mengkonsum otoritatif data atau data-data resmi dari kementerian lembaga, ditambahkan dengan data observasi lapangan dari tim kita yang turun, ditambahkan dengan permodelan yang kita miliki, kita bisa ekstrapolasikan dalam bentuk prediktif dengan menggunakan platform spatial modeling dan analitik seperti yang ditampilkan saat ini. Platform ini lebih lanjut juga bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku bisnis atau pelaku usaha di luar dari komunitas sains dan GIS. Dalam era pandemi seperti saat ini, data-data seperti data dari Jakarta 1 mengenai penyebaran kasus per kelurahan, per kecamatan, data nasional dari BNPB, data statistik spasial dari BPS dapat diolah bagi pelaku usaha untuk melakukan aktivitas business continuity planning. Bagi pelaku-pelaku usaha retail yang ingin melayani customer-nya, bisa menentukan apa essential service yang masih bisa dibuka sesuai dengan peraturan movement restriction atau PSBB di masing-masing wilayah, memperhatikan juga volume bisnis yang dimungkinkan, potensi market yang ada, bagaimana aset seperti staff, employee, supply chain, apakah memungkinkan untuk mereka tetap melakukan suplai ke tempat titik di mana pemasaran tetap dilakukan. Ini semua sangat dimungkinkan saat ini. Bagi rekan-rekan yang memiliki minat di bidang advanced analytic, tidak asing tentunya dengan Jupyter Notebook, di mana ini adalah suatu platform atau aplikasi yang sangat fleksibel untuk melakukan analisa-analisa dengan menggunakan scripting seperti Python. Contohnya implementasinya dalam hal Earth Observation yang mengkombinasikan antara location technology dan GIS dan artificial intelligence, ya. Melalui platform ArcGIS Online, kita bisa mengintegrasikan analisa-analisa ini misalnya untuk melakukan flood prediction dengan tambahan data DEM tadi, misalnya data curah hujan. Kita bisa mengimplementasikan berbagai macam modeling yang akurasinya bisa ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kualitas model dan jumlah data yang dimasukkan. Artificial Intelligence dan Machine Learning dalam era Industri 4.0 juga saat ini sangat besar potensinya untuk digunakan dalam Earth Observations. Teknologi ini sudah masuk dalam kapabilitas desktop di ArcGIS Pro, juga dalam bentuk server di ArcGIS Server,
dalam bentuk Jupyter Notebook Server. Nah, aplikasi-aplikasi ini dapat dihubungkan dengan open source data science ecosystem seperti misalnya R, seperti misalnya dengan punya Google itu ya. Terus kemudian Anaconda ya, banyak sekali kemudian library-library yang bisa di reuse dengan menggunakan Jupyter Notebook yang terintegrasi dengan desktop di Pro, di Enterprise, di server, dan online di ArcGIS Online. Contoh dari implementasi ini misalnya adalah untuk mengidentifikasi struktur-struktur buatan manusia atau impervious surface classification. Contohnya adalah rooftop, jalan, jembatan, dan sebagainya. Ini kita sebut dengan menggunakan teknologi pixel classification. Bagi pelaku di bidang agriculture bisa menggunakannya untuk coconut tree detection. Ya, ini dengan menggunakan teknologi object detection. Untuk keperluan sensus cepat, misalnya, kita bisa melakukan building footprint extraction. Ini bisa digunakan juga untuk melakukan redistribusi populasi dalam sebuah poligon, misalnya kelurahan atau kecamatan. Kita ingin punya distribusi populasi yang lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, bisa melakukan pendekatan dengan distribusi dari bangunan atau gedung di wilayah poligon tersebut. Kemudian apabila terjadi bencana, kita melakukan quick assessment berapa rumah yang rusak. Kita bisa dengan menggunakan citra satelit sebelum dan sesudah. Kita memberikan data training, melakukan labeling. Kita nantinya akhirnya bisa menghitung berapa potensi kerusakan rumah atau bangunan dalam area tersebut. Ya, area ini juga bisa, teknologi ini juga bisa digunakan dalam bidang penanganan kebakaran hutan misalnya. Sebagaimana kita ketahui, titik hotspot itu sangat banyak apabila kita menggunakan analisa seperti biasa. Bahkan satu titik hotspot itu dengan resolusi yang umum, itu masih di area 2 km, di mana sangat sulit untuk menentukan secara pasti di mana titiknya. Ya. Dengan menggunakan artificial intelligence dan deep learning, kita bisa menambahkan data-data pattern dari deteksi kebakaran hutan dan hotspot sebelumnya, untuk kemudian dari titik-titik yang berpotensi merupakan kebakaran hutan ini, kita bisa melakukan clustering, mana titik-titik yang memiliki confidence level yang lebih tinggi dibanding titik yang lain. Dalam land classification model, ini adalah sebuah uji coba yang dilakukan di Chesapeake Conservancy Dataset ya. Mereka menggunakan convolutional network architecture, yang nantinya network architecture yang menggunakan 3 neural network ya. Jadi menggunakan lebar, tinggi, dan kedalaman. Ini bisa melakukan identifikasi land classification model untuk membuat land cover map, dan akurasinya itu antara 80 sampai 90%. Ya, tentu semakin banyak data training dan semakin homogen data citra yang dipergunakan satu sama lain, maka akan semakin meningkat juga. Ini merupakan penghematan dibandingkan dengan effort digitasi secara manual ya, dengan menggunakan tenaga manusia. Selain kita mengenal aplikasi-aplikasi web, aplikasi desktop yang digunakan oleh para profesional, kita juga pada proses framework decision making melibatkan juga pihak-pihak yang mungkin literasi teknologinya tidak sama. Misalnya ketika kita melakukan crowdsourcing, di mana kita ingin masyarakat untuk membantu memberikan masukan mengenai kondisi yang ingin kita monitor. Untuk itu, dalam aplikasi ArcGIS sekarang, kita mengenal adanya applications. Application adalah aplikasi-aplikasi siap jadi, ya, siap pakai, yang bisa dipergunakan dengan menggunakan wizard, dengan menggunakan menu-menu, sehingga kita bisa membuat aplikasi-aplikasi yang mudah digunakan tanpa perlu pengetahuan dalam bidang programming. Dalam bidang pengumpulan data lapangan, misalnya, rekan-rekan di Malang, itu di Universitas Brawijaya, itu mengerahkan mahasiswa untuk melakukan inspeksi jalan lapangan, menentukan titik-titik potholes, ya, jalan-jalan yang perlu perbaikan. Tanpa harus membuat aplikasi, tanpa harus membuat program, dengan menggunakan aplikasi Survey 123, Survey 123, ya, yang bisa dideploy dalam aplikasi mobile, baik di Android maupun Apple, ya, maupun dalam Windows.
itu bisa langsung dipergunakan bagi para mahasiswa untuk mensurvei wilayah sekitarnya. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi namanya Quick Capture, yang berisi sudah langsung tombol-tombol untuk kegiatan-kegiatan survei yang sering dilakukan. Aplikasi-aplikasi ini bisa di-search di App Store maupun di Play Store, dengan mungkin tag-nya Quick Capture S3, Survey 123 S3, Collector S3, dan sebagainya. Ya. Collector adalah aplikasi untuk survei lapangan. Dengan aplikasi ini kita bisa melakukan pengukuran, misalnya untuk luas lahan, sekaligus mengambil data-data lain yang diperlukan. Nah, saat ini penggunaan GIS ini tidak lagi eksklusif milik para pemerhati atau orang-orang sains, orang-orang teknologi. Dengan menggunakan teknologi web seperti yang diluncurkan saat ini, maka umumnya orang yang bisa menggunakan browser sudah bisa langsung menggunakan aplikasi. Orang-orang yang memiliki kemampuan teknologi web GIS juga bisa mengkonsum data dalam format REST service untuk kemudian membuat aplikasi sendiri digabungkan dengan data-data yang dia miliki atau survei lapangan yang dia lakukan. Dalam bidang imagery dan remote sensing, saat ini teknologi geospasial mencangkup siklus yang cukup lengkap, ya, mulai dari map data dan production. Kita selain mendukung data satelit, kita juga punya suite of application untuk drone data collection, mulai dari side scan, bagaimana dia bisa langsung mengontrol terbangnya drone, kemudian mengcapture datanya, kemudian membuat point cloud, kemudian membuat vektor, membuat map, dan akhirnya data-data ini semua di-manage dalam suatu ArcGIS server atau dalam satu image server, dan kemudian dilakukan eksploitasi untuk kita membuat produk-produk sesuai dengan apa tema dari produk atau analisa yang kita butuhkan. ArcGIS Online sebagai platform cloud seperti yang digunakan oleh Johns Hopkins University ketika mereka membuat peta penyebaran COVID dunia yang kemudian menjadi viral dan dipergunakan orang di dunia luar biasa, itu berbasis cloud. Kita menyebutnya sebagai ArcGIS Online. Bagi teman-teman yang memiliki ArcGIS bahkan personal use atau kampus-kampus yang bekerja sama dengan kami, seperti IPB juga, itu memiliki akses cloud terhadap arcgis.com. Dalam arcgis.com, tidak hanya ada kemampuan untuk membuat aplikasi, namun juga ada data-data yang berpotensi bisa dipergunakan dalam penelitian atau analisa dalam pengembangan lebih lanjut. Sebagai contoh, dalam ArcGIS Online ada sebuah platform yang namanya Earth Systems Monitor, yang berisi data-data pemantauan bumi dunia seperti kebakaran hutan, penyebaran populasi, land cover global, dan sebagainya yang bisa dipergunakan. ArcGIS buat teman-teman sains, berita baiknya adalah open platform. Jadi teman-teman yang biasa menggunakan GitHub, menggunakan platform seperti R, ya, Python, dan scikit-learn, itu semuanya bisa diinteroperasikan dengan ArcGIS. Untuk melihat contoh-contoh implementasinya dalam sains, bisa membuka platform namanya gisforscience.com. Bagi para profesor, dosen, yang ingin mendapatkan inspirasi bagaimana contoh penggunaan GIS dalam penggunaannya dihubungkan dengan sains, bisa membuka platform ini. Di dalamnya sebenarnya ada contoh bagaimana WRI ya menggunakan platform ini untuk melakukan pengolahan terhadap penggunaan hutan dan sebagainya. Ya. Di Indonesia kita sudah bekerja sama lebih dari 34 kampus, baik pemerintah dan swasta, ada UI, IPB, UPB, juga ada kampus swasta seperti UIGM di Sumatera. Bagi rekan-rekan di sini yang membutuhkan lisensi atau membutuhkan penelitian, bisa menghubungi kampus-kampus yang sudah bekerja sama dan bisa mendapatkan lisensi dari kampus-kampus yang sudah bekerja sama dengan kami, lisensi legal ya, karena memang sudah kita berikan untuk kegiatan akademik dan penelitian. Selain itu kita juga ada program untuk SMA yang nantinya tujuannya mengenalkan pengenalan geografi bagi anak-anak SMA untuk bisa lebih punya awareness terhadap pemanfaatannya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa saat ini teknologi dan sains sangat berkembang sangat pesat. Dan ini membentuk apa yang kita sebut geospatial infrastructure, yang bisa membantu individu, organisasi, dan community untuk melakukan kontribusinya bagi permasalahan yang ada di dunia,
yang kita luncurkan hari ini misalnya, ini adalah suatu karya yang sangat bermanfaat, dan nantinya saya yakin data-data yang dibuka akan bisa dikonsum oleh masyarakat, oleh pakar akademis dan peneliti, dan akhirnya membuat karya-karya lain yang juga lebih bermanfaat. Namun demikian, karena tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global ini semakin meningkat secara variannya, secara kualitasnya, maka apapun yang kita lakukan ini tetap harus kita tingkatkan lagi. Dan kita berharap apa yang kita lakukan secara sains dan teknologi adalah bagian dari upaya kita untuk berkontribusi kepada sustainable future kita sebagai bagian dari masyarakat dunia. Demikian presentasi dan sharing yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.